Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita beribadah bersama walaupun via online. Kita tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, selalu melindungi. Puji nama Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini. Kita menyatakan bahwa kita mau cinta Yesus selamanya. Sebelum itu kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan, dan perlindungan daripada Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya Bapak. Biarlah setiap kami yang menonton dan beribadah via online ini Tuhan, diberkati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes, Tuhan, bersyukur Tuhan ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam Shalom, selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, pada minggu pagi ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15, dengan judul, dengan tema, Siapa yang Engkau Cari? Kita akan membaca Yohanes 20 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, di sini Maria Magdalena pada waktu itu pagi-pagi benar, dia ingin datang ke kubur Yesus bersama dengan Maria, ibu Yakobus, bersama dengan Salome. Dia ingin merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi apa yang dia jumpai ketika tiba di kuburan itu, dia melihat kuburnya sudah kosong. Tidak ada Tuhan Yesus di sana. Dia mulai sedih, dia mulai menangis. Dia pikir mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Tapi di sini Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, siapakah yang engkau cari?" Kadang manusia dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan penyesalan, dalam keadaan takut, kadang dia tidak lagi melihat sekelilingnya, tidak lagi sadar akan sekelilingnya, hilang akal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepadanya, dia tidak kenal siapa itu. Tapi kita mau lihat di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, siapakah yang ibu cari?" Nah, ketika saat itu Maria masih belum sadar. Dia pikir itu adalah tukang kebun. Lalu Yesus berkata lagi dalam ayatnya yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Tuhan Yesus tahu pribadi dari Maria. Setelah dipanggil nama daripada Maria, akhirnya Maria tahu bahwa itu adalah Yesus. Kadang kita dikala kita dalam keadaan yang kacau, kita tidak lagi berpikir tentang keadaan sekeliling kita. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih apa sekeliling kita. Pada waktu itu murid-murid juga Tuhan Yesus juga dikasih tahu oleh Maria Magdalena kalau Yesus sudah bangkit juga tidak percaya. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat yang ke-11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, kadangkala keadaan membuat kita tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Di sini murid-muridnya juga tidak percaya, udah dikasih tahu sama Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit, tidak percaya juga. Nah, kita akan juga dalam kehidupan kita juga seringkali kalau kita pergi ibadah, kita ditanya sama Tuhan, "Siapa yang engkau cari?" Kadangkala kita pergi ibadah, kita mencari hamba Tuhan, kita mencari teman, mungkin kita mencari suasana, bagaimana suasana ibadahnya, bagaimana musiknya, siapa yang khotbah. Nah, Tuhan bertanya, "Siapa yang engkau cari?" Dalam kita ibadah kepada Tuhan, kita harus mencari satu tujuan yang benar, yaitu mencari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan fokus kita tertuju pada yang lain. Nah, kita melihat di dalam dunia ini tidak ada hal-hal yang kekal. Kita belajar melalui pengalaman daripada seorang yang sudah pernah kaya, yang sangat terkenal. Dia sudah menikmati kenikmatan duniawi, dia punya kedudukan, dia punya segala-galanya, dia punya kekuatan, dia juga punya ketenaran.
kita melihat siapa sih orang ini, apa yang dia katakan mengenai dunia ini. Kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kita baca bersama. Judul di atas adalah segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita tahu Pengkhotbah ini yang menuliskan kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo. Kita tahu bersama dia adalah raja yang terkenal karena dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia sangat kaya, dia sangat terkenal, sudah menikmati kekayaannya, istrinya juga banyak. Dia bisa apa saja, apa yang dia inginkan pasti akan terlaksana. Tapi apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo sudah pernah kaya, dia adalah raja yang terkenal, tapi dia berkata adalah kesia-siaan. Kesia-siaan ini seperti uap. Jadi sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Ya, kalau ibu-ibu masak air di rumah, ada kelihatan uap mendidih begitu, sebentar kelihatan putih, habis itu sudah nggak kelihatan lagi. Itulah kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Salomo sudah mengalaminya. Dia sudah kaya, dia sudah pernah mempunyai kerajaan, punya kedudukan. Apa akhir yang dikatakan? Semuanya sia-sia. Kita lihat juga ada orang kaya, Lim Siu Leong, terus Eka Wijaya, semua banyak orang kaya di dunia ini. Tapi apa yang akan dituju nantinya juga akan meninggal, pasti akan dipanggil Tuhan. Orang yang punya kedudukan, presiden, menteri, lalu pejabat-pejabat juga tidak akan lama, tidak selamanya dia menduduki sebagai presiden, tidak selamanya dia sebagai menduduki jabatan. Suatu waktu dia bisa dipanggil Tuhan. Kita lihat baru-baru ini ada Glenn Fredly. Sebenarnya dia kuat, masih muda, masih umur 40 tahun. Dia juga terkenal. Tapi apa yang terjadi? Dia juga dipanggil Tuhan. Lalu kita lihat lagi baru-baru ini seorang penyanyi yang sangat terkenal, lagu-lagunya disukai banyak anak-anak muda, semua mengeluk-elukan dia. Kalau lagi konser penontonnya banyak banget, nah semuanya nyanyi semuanya. Ya, Didi Kempot, dia adalah seorang yang terkenal. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan sudah memanggil, tidak ada seorang pun yang bisa memperpanjang umur seseorang. 1 detik pun tidak bisa diperpanjang. Ya, segala ketenaran, segala kekuatan, segala kekayaan, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apakah kita membawa kekayaan itu kepada kita? Tidak. Kita datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Oleh karena itu, Tuhan bertanya juga kepada kita, siapa yang engkau cari? Pada waktu kita ibadah di gereja, siapa yang engkau cari? Pada waktu kita berdoa, siapa yang engkau cari? Pada waktu kita datang komsel, siapa yang engkau cari? Apakah temanmu? Apakah hamba Tuhan? Apakah diaken? Atau mencari yang lain? Jadi, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Kita buka lagi di dalam ayat Alkitab
di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat ini bukan hanya ada di 1 Tawarik 16 ayat 11 saja, tapi ayat yang sama ada di dalam Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Mazmur 105 ayatnya yang keempat juga sama bunyinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Tuhan. Kita mau buka lagi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi ini, kita mau cari Tuhan, kita mau mencari Yesus selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Selama kita masih ada umur, selama kita masih ada waktu, selama kita masih ada kesempatan, mari kita cari Tuhan. Beribadah ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan satu tujuan, hanya mencari Yesus saja, bukan mencari hal yang lain. Kalau kita mencari manusia, melihat hamba Tuhan, melihat pelayan Tuhan, melihat diaken, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita datang ibadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, hanya satu yang kita tuju, hanya tertuju pada Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari, prioritas kita saat ini, waktu yang ada, kita untuk mencari Tuhan. Kita juga akan membaca firman-Nya di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Ini ayat hafalan bagi kita semua. Dikatakan di situ adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berpikir, apa sih kerajaan Allah itu? Apa sih kerajaan Allah itu? Kenapa kok kita harus cari kerajaan Allah dulu? Kita mau lihat kerajaan Allah itu apa sih? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-15. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-15. Di sini katakan, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Jadi di sini Hizkia mengakui bahwa Engkau sendirilah Allah atas kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri, pribadi Allah sendiri. Jadi itulah yang dikatakan di dalam Matius tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita mencari Yesus dan ajarannya dan firman-Nya. Maka apa yang kita perlukan, segalanya akan ditambahkan kepada kita. Kenapa kok kita harus mencari Yesus? Alasannya karena Ia adalah Tuhan. Dia sudah bangkit. Kalau kita baca di dalam Markus pasalnya yang ke-16, Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6, Markus 16 ayatnya yang ke-6, kita membaca di sini. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Di sini ini adalah orang muda, ini adalah malaikat. Malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Karena siapa yang dicari? Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, dia sudah bangkit. Ada barang bukti bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa dia adalah Tuhan. Ada kain kafannya. Ada kain kafan itu untuk membalut tubuh Yesus. Ada bekas bilur-bilurnya di sana. Juga ada kain peluh. Kain peluh itu kain kayak mungkin semacam handuk yang ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Itu kain peluh, itu juga ada. Jadi ada barang buktinya kalau Yesus itu sudah bangkit. Ada di kubur Yesus. Jadi kalau mayat itu dicuri pasti sama kain-kainnya, sama kain kafannya. Jadi hal ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan dicuri orang, tapi benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian. Ada barang buktinya. Nah, dan juga bukan hanya barang bukti saja. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur juga menyaksikan ada gempa bumi pada waktu itu. Mereka ketakutan, langsung lapor sama imam-imam. Waduh, itu kuburan Tuhan Yesus terbuka. Wah, jadi ini membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Kita membuka lagi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes 20 ayat 6 sampai yang ke-7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Apa yang Petrus lihat? Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, siapa yang menggulung kain peluh ini? Kalau bukan malaikat Tuhan, bukan Allah sendiri yang mengerjakannya, bahwa Yesus sudah bangkit, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Ada barang buktinya, ada juga saksi-saksinya yang menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dia sudah menyediakan tempat buat kita. Nah, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, pada waktu sekarang ini kita harus mencari Yesus. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, siapa yang engkau cari? Hai ibu, siapa yang engkau cari? Hai bapak-bapak, siapa yang engkau cari? Hai orang-orang muda, siapa yang engkau cari? Kalau engkau pergi ke gereja, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau bersaksi, kalau engkau menyatakan firman Tuhan, datang ke persekutuan doa, siapa yang engkau cari? Baiklah kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, hanya Engkau yang kami cari. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang kami cari. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang bisa memberi kita kekuatan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan tempatnya buat kita, memberikan keselamatan buat kita. Di dunia ini kita hanya sementara saja, tidak bisa lama, tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kekayaan yang kita miliki juga tidak akan berguna kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal, tidak ada lagi yang bisa kita manfaatkan. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Kekayaan kita tidak bisa menolong kita. Jabatan kita, apakah bisa menolak kematian? Tidak bisa. Ya, untuk saat ini, waktu yang masih Tuhan sediakan buat kita, mari kita mencari Dia. Siapa yang kau cari?
Tuhan Yesus itu yang kita cari. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh kita, menjadi kekuatan iman kita. Hanya Tuhan Engkau yang kami cari, hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kita boleh melakukan satu pujian bahwa setiap hari kita boleh merasakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini, biar ini boleh menjadi iman, kekuatan bagi kita bahwa setiap hari kita mencari Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar hanya Yesus saja yang menjadi segalanya buat kehidupan kita. Hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu bahwa hanya Engkau Tuhan yang kami cari dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami cari dari sisa hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami cari Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar fokus kami, prioritas kami hanya untuk mencari pribadi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan buat kami. Setiap hari kami boleh merasakan kasih-Mu. Setiap hari kami boleh merasakan mujizat-Mu. Setiap hari kami merasakan apa yang kami butuhkan, Engkau sudah cukupkan buat kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, masing-masing pribadi Tuhan. Engkau mau jamah, Engkau mau sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu atas kami. Berkat Tuhan melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hormat bagi anak.
berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, berkat jasmani dan rohani menyertai kehidupan Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah. Mari kita mau satu di dalam doa, biar kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, biar kami selalu mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau memberkati semua jemaat-Mu Bapa yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali untuk memberikan tempat bagi kita semua di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.